Religiositas sejati. Kitab Amos pasal 4. Apakah tanda religiositas kita itu kemampuan berbahasa, roh, atau kegiatan pelayanan atau rutinitas kehadiran dalam setiap kegiatan gereja atau banyaknya persembahan yang diberikan atau aksesoris Kristen, seperti salib, yang dikenakan? Tidak. Tanda-tanda lahiriah yang terlihat mata taklah menentukan apakah kita orang yang rohani atau tidak. Kitab Amos pasal 4 ayat 4-5 menunjukkan bahwa makin sering orang-orang Israel melakukan hal-hal rohani, seperti mengunjungi Betel dan Gilgal, yang merupakan tempat suci, untuk membakar korban dan memberi persembahan. Mereka justru makin jauh dari Allah. Makin orang-orang Israel ingin tampak rohani di dalam tindak tanduknya, makin Tuhan tak berkenan terhadap mereka. Hal ini disebabkan dua hal. Pertama, pusat peribadatan yang ditetapkan Allah itu Bait Allah di Yerusalem. Peribadatan di tempat lain. Dalam hal ini di Betel dan Gilgal, peribadatan yang telah tercampur dengan peribadatan agama kafir. Kedua, kehidupan mereka yang jahat tak mencerminkan keagamaan yang benar. Jelas bahwa gaya hidup yang tertampil tak berasal dari hati yang bertobat. Jadi, mana yang lebih penting, yang tampak atau yang tak tampak? Keduanya penting, walakin tindakan yang tampak harus mencerminkan yang tak tampak, yaitu hati yang benar-benar bertobat dan mengasihi Tuhan sebagai landasan bagi tindakan yang tampak. Tuhan tak suka terhadap ketakseimbangan dan ketaksinambungan antara kehidupan nyata dan kehidupan keagamaan antara iman dan perbuatan. Yang Tuhan kehendaki agar kehidupan nyata mewujudkan iman. Dalam ibadah, orang percaya bisa berbuat jahat bila hatinya tak sungguh-sungguh dipersembahkan kepada Tuhan. Dalam hidupnya, seorang percaya bisa berbuat jahat secara tersembunyi, sehingga semua tindakannya tetap tampak baik dalam pandangan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, ada orang yang tampak rohani dan baik, tapi sebenarnya hatinya busuk. Apakah perbuatan Anda sudah sesuai dengan iman Anda? Apakah ibadah yang Anda jalani dan perbuatan Anda kepada sesama dilandasi kasih kepada Tuhan? Bertobat dan merindukan pertobatan. Kitab Amos pasal 5. Nabi Amos mencatat bagian ini sebagai sebuah ratapan, yaitu kata-kata yang diucapkan sambil menangis. Ia melihat bahwa sikap hidup bangsa Israel yang jauh dari Tuhan tampak jelas dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sebagai contoh, mereka memanipulasi keadilan dan tak suka pada kebenaran. Mereka menindas orang miskin dan bahkan melakukan perampasan. Mereka sering berbuat jahat, melakukan banyak dosa, menerima suap, menjepit orang benar, mengesampingkan orang miskin dan sebagainya. Nabi Amos melihat bahwa kehidupan bangsa Israel yang jauh dari Tuhan itu takkan menghasilkan apa-apa selain menghasilkan jalan kematian. Orang yang rebah takkan bangkit lagi. Kota yang berperang dengan 1.000 orang menjadi 100 orang dan yang berperang dengan 100 orang menjadi 10 orang itu gambaran dari malapetaka hebat yang akan menimpa bangsa Israel. Keren kehidupan mereka menunjukkan bahwa mereka tak sungguh-sungguh bertobat. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, itu seruan Nabi Amos kepada orang Israel yang jalan hidupnya dan hatinya sudah bengkok. Perkataan yang serupa diulangi dalam ayat-ayat berikutnya. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup, serta bencilah yang jahat dan cintailah yang baik. Amos memiliki kerinduan yang besar agar bangsa Israel bertobat dari jalannya yang sesat dan dari tindakannya yang jahat. Nabi Amos menyadari bahwa kehidupan sebaik apapun di luar Tuhan tiada gunanya. Hanya di dalam Tuhan saja kita bisa memiliki kehidupan yang berarti, baik menyangkut kehidupan di dunia saat ini maupun kehidupan di dalam kekekalan kelak. Nabi Amos sangat rindu agar bangsa Israel bertobat dan kembali kepada Tuhan. Sama seperti Nabi Amos meratapkan rindu agar bangsa Israel bertobat dan kembali ke jalan yang benar. Demikian pula Tuhan rindu agar setiap orang berbalik kepadanya. Apakah Anda sudah bertobat? Apakah Anda
Merindukan pertobatan orang-orang yang belum percaya di sekitar diri Anda. Apakah Anda telah membiasakan diri untuk berdoa bagi pertobatan orang-orang yang belum mau percaya dan bagi orang-orang yang belum pernah mendengar berita Injil? Berkat dan hukuman. Kitab Amos pasal 6. Sion dan Samaria, itu T4 umat Allah, menikmati kuasa dan kemakmuran. Hal itu membuat bangsa Israel merasa bahwa kehidupan mereka dipenuhi dengan keamanan dan ketenteraman. Sayangnya, Sion dan Samaria juga T4 bagi mereka untuk hidup dalam dosa dengan mengabaikan atau menganggap tiada hukuman Allah. Di satu sisi, umat Allah mempercayai bahwa segala pencapaian dan apa yang mereka miliki itu berkat Allah. Di sisi lain, mereka menikmati berkat Allah sampai melupakan Allah dan selanjutnya terjerumus ke dalam dosa. Justru karena berkat yang telah mereka terima itu, orang Israel membuat pemisahan yang jelas antara kehidupan bersama Allah dan kehidupan bagi diri mereka sendiri. Oleh karena itu, Allah mengemukakan bahwa Ia bukan saja membenci manusia yang hidup sesukanya dan merasa bisa hidup tanpa Allah, tapi Ia juga pasti akan menghukum umatnya. Pernyataan, jika masih tinggal 10 orang dalam satu rumah, mereka akan mati. Dan, adakah lagi orang bersama-sama engkau? Dan dijawab, tiada, menyatakan betapa mengerikannya hukuman Allah itu. Allah akan menghukum sedemikian rupa, sampai tiada yang tersisa. Kenyamanan hidup sering membuat manusia terlena dan akhirnya menyandarkan hidupnya pada hal-hal yang bersifat jasmani. Sadarilah bahwa semua berkat yang diberikan Allah tak dimaksudkan supaya kita mencintai pemberian itu. Berkat yang Tuhan berikan juga tak dimaksudkan supaya kita makin mengandalkan atau menyandarkan hidup kepada pemberian itu, lebih daripada mengandalkan Sang Pemberi itu sendiri. Berkat Allah seharusnya membawa kita semua menjadi makin bersyukur kepada Allah dan makin mengandalkan Allah di dalam kehidupan kita. Berkat Allah tak seharusnya membuat hidup kita makin berdosa di hadapan Allah. Berkat yang Allah berikan seharusnya dikelola dengan baik dan disertai dengan hati yang penuh ucapan syukur kepada Allah, bukan dihabiskan semata-mata untuk kesenangan diri kita. Berkat Allah harus dipertanggungjawabkan. Apakah Anda telah siap untuk mempertanggungjawabkan berkat Allah yang telah Anda terima? Kesabaran Tuhan. Kitab Amos pasal 7-8. Dalam Perjanjian Lama, Tuhan selalu menyatakan apa yang ingin dilakukannya terhadap umatnya melalui penglihatan kepada para nabinya. Kitab Amos pasal 7-9 berisi 5 penglihatan yang diberikan Tuhan kepada Nabi Amos tentang apa yang akan Tuhan lakukan terhadap umatnya. Secara garis besar, penglihatan itu bisa dibagi menjadi 2 bagian. Di bagian pertama, dalam 2 penglihatan, Tuhan menyatakan akan menghukum umatnya dengan cara menghabisi mereka, baik melalui penglihatan tentang belalang maupun penglihatan tentang api. Umat Israel akan dihukum sampai tiada sisa lagi. Walakin, Tuhan mengurungkan niatnya saat Nabi Amos memohon agar Tuhan mengampuni umatnya. Alkitab mencatat bahwa, menyesallah Tuhan. Hal ini berarti bahwa pada awalnya, Tuhan ingin menghukum sehabis-habisnya. Tapi kemudian tak jadi menghukum. Tuhan batal menghukum. Hal ini dipertegas dengan perkataan, itu takkan terjadi. Atau ini pun takkan terjadi. Yang lebih menarik, di bagian kedua, yaitu dalam 3 penglihatan selanjutnya, Tuhan menyatakan bahwa Ia takkan berlama-lama lagi menjatuhkan hukumannya. Frasa, aku takkan memaafkannya lagi, seolah-olah menyatakan bahwa kesabaran Tuhan sudah melampaui batas keren sikap dan tindakan umat Allah yang sudah jauh menyimpang dari kebenaran Tuhan. Tali sifat itu tali yang berbandul timah pada ujungnya, yang dipakai tukang batu untuk memastikan bahwa sebuah tembok telah tegak lurus. Bangsa Israel diukur dan didapati telah tak lurus lagi karena mereka menolak firman. Bakul berisi buah-buahan musim kemarau menggambarkan bahwa saat dijatuhkannya hukuman Tuhan sudah tiba.
Penghukuman itu mencakup seluruh aspek kehidupan umat, termasuk aspek keagamaan. Kondisi saat kesabaran. Tuhan, sudah melampaui batas itu saat paling mengerikan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, selagi masih ada kesempatan, bertobatlah, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Apakah Anda sudah memiliki tekad untuk meninggalkan dosa? Apakah Anda sudah memperoleh pengampunan Allah yang tersedia dalam Yesus Kristus? Janji keselamatan. Kitab Amos pasal 9. Setelah penghukuman diumumkan, baik kepada bangsa asing maupun kepada bangsa Israel, Tuhan mengemukakan janji pemulihannya di bagian akhir kitab Amos. Frase "pada hari itu" merujuk pada suatu hari tertentu di masa yang akan datang, setelah bangsa Israel melewati hukuman demi hukuman yang memurnikan mereka, yaitu hari saat Tuhan memulihkan keadaan umatnya. Setelah Tuhan menghukum, di bagian akhir kitab Amos ini, Tuhan berjanji bahwa Ia takkan memusnahkan umat Israel sampai habis. Walaupun bangsa Israel dihukum habis-habisan, pada suatu hari nanti, bangsa itu akan dikembalikan ke negeri mereka. Bangsa Israel akan kembali diberkati Tuhan. Bahkan mereka akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Janji Tuhan bagi umat Israel meliputi pemulihan kerajaan Daud dan kesejahteraan secara jasmani, serta janji bahwa tanah perjanjian akan menjadi milik tetap umat Israel. Dalam janji pemulihan yang diberikan Tuhan, paling tidak 6 kali, Tuhan mengatakan bahwa Ia akan. Frase tersebut mengungkapkan bahwa Tuhan sangat rindu utek dan pasti akan melaksanakan janjinya dengan segera. Sama seperti hal hukuman, Tuhan bersifat pasti. Janji Tuhan pun bersifat pasti dan akan segera terlaksana pada waktu yang ditetapkan Tuhan. Kasih sayang Tuhan sangat besar, bahkan terlampau besar, bagi umat manusia. Di satu sisi, walaupun Tuhan menjatuhkan hukuman, di balik hukuman tersebut terdapat maksud baik Tuhan, yaitu memurnikan hati orang percaya. Di sisi lain, Tuhan sangat menyayangi umatnya, sehingga hukuman terhadap umatnya tak dijatuhkan tanpa batas waktu. Setelah umat Allah bertobat, Tuhan memulihkan dan memberikan berkat-Nya yang melampaui keadaan kita sebelum kita jauh dari Dia. Dosa menarik orang untuk menjauhi Tuhan. Walakin, kasih Tuhan melampaui dosa manusia. Kasih Tuhan menarik orang percaya untuk kembali kepadanya. Bila kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, Allah akan memulihkan. Dia bukan hanya berjanji untuk memberkati, tapi juga berjanji untuk memberi kepastian keselamatan. Apakah Anda telah datang kepada Tuhan Yesus untuk mengaku dosa? Apakah Anda telah memperoleh kepastian keselamatan? Dua aspek orang berhikmat. Kitab Amsal pasal 1. Ada dua aspek yang merupakan ciri orang berhikmat dalam bacaan hari ini. Aspek pertama itu kesediaan mendengar dan menerima didikan. Mengetahui hikmat sama dengan menerima didikan. Orang bijak harus mendengar dan menambah ilmu. Seorang anak harus mendengar didikan atau ajaran ortu. Ayat 23 memberi penegasan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya, aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu. 3 kata dalam ayat tersebut, teguranku, hatiku dan perkataanku. 3 kata yang berhubungan dengan teguran, berupa celaan, nasihat, atau petuah. Sebaliknya, orang yang menghina didikan itu orang bodoh. Orang bodoh menolak atau mengabaikan nasihat serta benci kepada pengetahuan. Menerima didikan itu tak mudah karena manusia cenderung untuk mudah mengkritik. Tapi sulit menerima bila dikritik. Ada kritik yang membangun dan ada kritik yang menjatuhkan. Sikap dalam menghadapi kritik memperlihatkan apakah kita berhikmat atau bodoh. Orang yang berhikmat menghadapi kritik, teguran, nasihat, petuah, dengan kesediaan mendengar dan menerima lebih dahulu. Lalu mempertimbangkan dan berusaha memperbaiki kesalahan bila kritik itu benar. Walakin, hal ini tak berarti bahwa orang yang berhikmat itu tak punya pendirian dan selalu berusaha dianggap baik oleh orang lain.
melainkan ia selalu bersedia memperbaiki diri. Apakah Anda bersedia dikritik dan selalu berusaha memperbaiki diri? Aspek kedua dari orang berhikmat itu sikap takut akan Tuhan. Sedangkan orang bodoh tak takut akan Tuhan. Istilah takut sebenarnya bukan dalam arti negatif, melainkan sikap yang positif, yaitu sikap hormat kepada Tuhan. Menghormati Tuhan berarti mengakui dan menyadari kedaulatan Tuhan, utek campur tangan dalam segala bidang kehidupan, yang membawa kebaikan. Apakah sikap Anda memperlihatkan bahwa Anda menaruh hormat pada Tuhan? Apakah makin hari Anda makin percaya bahwa Tuhan sedang menuntun kehidupan Anda? Atau Anda makin hari makin menolak utek diatur Tuhan? Bahkan Anda ingin mengatur Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita utek terus memiliki hati yang mau dibentuk teachable heart, dan yang takut akan Tuhan. Kitab Amsal pasal 2. Mencari hikmat yang tepat. Penulis kitab Amsal kembali menggunakan formula ayah anak dengan kata, anakku. Formula ini sangat umum ditemukan dalam kitab hikmat misalnya kitab Pengkhotbah, pasal 12 ayat 12 dan dalam literatur di sekitar bangsa Israel. Tentu saja, sasaran kitab Amsal bukan hanya anak dalam artian biologis. TP penulis ingin agar pembaca memosisikan diri sebagai seorang muda yang mau diajar. Penulis kitab Amsal ini ingin agar kita, sebagai pembaca, bukan hanya sekadar bersikap asal dengar atau asal terima terhadap apa yang ia tuliskan, TP agar kita merespons secara serius. Hal ini terlihat dalam frasa, jikalau engkau, yang diulang sampai 3 kali. Penulis ingin agar kita menerima dan menyimpan seluruh perkataannya secara serius dalam hati. Kata, berseru, mencari, dan mengejar, menunjuk pada perlunya kesungguhan, seperti mencari benda berharga dalam mencari hikmat. Kesungguhan menginginkan hikmat akan membuat kita memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan, dan membuat kita mengenal Allah. Apakah orang yang sungguh-sungguh mencari hikmat pasti akan mendapatkan hikmat itu? Frase, mulut, Tuhan, itu antropomorfisme. Gaya bahasa yang mengenakan ciri manusia pada diri Allah, yang menggambarkan Tuhan sebagai sumber hikmat. Jadi, hikmat harus dicari dengan kesungguhan dan hikmat harus dicari pada sumber yang tepat, yaitu pada Tuhan, yang merupakan sumber hikmat. Saat hikmat diperoleh, hikmat akan masuk ke dalam hati dan akan menyenangkan jiwa. Bagi orang yang sungguh-sungguh mencari hikmat dari Tuhan, kebijaksanaan dan kepandaian akan menjaga hidupnya. Dia akan terlepas dari jalan yang jahat dan akan mengalami pemeliharaan Tuhan. Saat Anda menghadapi persoalan, kepada apa atau kepada siapa Anda mencari pertolongan? Apa yang membuat Anda sulit menjadikan Tuhan sebagai sumber pertolongan? Bila Anda mengakui Tuhan sebagai sumber kekuatan dan hikmat bagi diri Anda, usaha apa yang telah Anda lakukan untuk mendapatkan hikmat? Apakah Anda hanya pasrah atau Anda mengikuti anjuran penulis kitab Amsal, yaitu bersungguh-sungguh mencari hikmat di dalam Alkitab, sama seperti mencari benda yang berharga? Besarnya usaha Anda dalam mengejar hikmat menunjukkan seberapa berharga hikmat itu bagi diri Anda. Nasihat kehidupan yang saleh. Kitab Amsal pasal 3. Di pasal ketiga ini, penulis memberi nasihat tentang hidup yang saleh. Nasihat itu terdiri dari 6 dorongan dan 6 larangan. 6 dorongan itu, pertama, perhatikanlah ajaran ortu. Kedua, praktikkanlah kasih dan kesetiaan dalam kehidupan. Ketiga, libatkanlah Allah dalam mengambil keputusan. Keempat, peliharalah hati yang takut akan Tuhan. Kelima, berikanlah yang terbaik pada Tuhan. Keenam, hargailah disiplin yang Anda terima dari Tuhan. 6 larangan itu. Pertama, jangan takut ketika diserang musuh. Kedua, jangan menahan kebaikan. Ketiga, jangan menunda kebaikan. Keempat, jangan merencanakan kejahatan. Kelima, jangan bertengkar tanpa sebab. Keenam, jangan iri hati. Dari ke-12 nasihat di atas,
Nasihat yang mana yang hendak Anda terapkan? Bagian tengah bacaan hari ini mengungkapkan 3 hal yang menunjukkan betapa berharganya nilai dari keberadaan hikmat dalam kehidupan manusia. Pertama, pujian Raja Salomo mengungkapkan bahwa hikmat itu memberi kebahagiaan, keuntungan, lebih berharga dari permata, menawarkan umur panjang, kekayaan dan kehormatan. Jalan-jalannya penuh bahagia dan sejahtera dan menjadi berkat bagi orang di sekitarnya. Kedua, Tuhan menggunakan hikmat dalam penciptaan. Ketiga, hikmat berdampak dalam kehidupan manusia, menjadi kehidupan bagi jiwa serta membuat hidup menjadi aman dan bisa tidur nyenyak. Saat Anda mencari dan menyelidiki hikmat Tuhan dalam firman-Nya, apakah Anda yakin bahwa hikmat akan membawa nilai yang baik dalam kehidupan? Atau Anda hanya sekadar melakukan kewajiban keagamaan? Saat Anda menjauhi dosa, kejahatan, percabulan, perzinahan, iri hati, ketamakan dan sebagainya, apakah Anda melakukan hal itu karena takut dihukum atau takut kehilangan berkat materi atau karena kebiasaan rutin tanpa makna? Marilah kita memohon agar Tuhan selalu menjaga hati dan hidup kita supaya kita bisa terus tinggal di dalam Dia. Hanya bila kita tinggal di dalam Dia, kita bisa merasakan kasih-Nya serta mengalami keindahan dan sukacita dalam kehidupan. Itulah nasihat utek hidup yang saleh. Cara hidup orang berhikmat. Kitab Amsal pasal 4. Keindahan jalan hidup orang berhikmat dapat dilihat dalam 3 bagian di pasal ini. Bagian pertama menceritakan keindahan hidup orang berhikmat melalui cara Raja Daud mendidik anaknya, Salomo, yaitu dengan menjadikan hikmat sebagai hal yang terpenting dalam hidup. Hal ini diungkapkan melalui kata, kasihilah, junjunglah, dan memeluk hikmat. Hikmat membuat hidup kita dipelihara dan dijaga. Penuh kasih karunia serta kemuliaan yang digambarkan sebagai karangan bunga dan mahkota di kepala. Sebagai ortu, baik biologis maupun rohani, apakah Anda sudah mengajar anak-anak Anda bahwa hal yang terutama dalam kehidupan ini takut akan Allah, yaitu hidup yang penuh rasa hormat kepada Allah? Bagian kedua membahas tentang 2 jalan kehidupan, yaitu jalan orang berhikmat dan jalan orang fasik. Konsekuensi dari orang yang menempuh jalan hikmat antara lain umur panjang, tak terhambat saat berjalan dan tak tersandung saat berlari. Oleh karena itu, penulis menginginkan agar pembaca memegang dan memelihara hikmat dalam kehidupannya. Berbeda dengan jalan orang fasik yang dipenuhi dengan orang jahat, penulis melarang pembaca berdekatan dengan orang jahat yang selalu berupaya menyusahkan orang lain. Jalan orang benar itu seperti cahaya fajar, sangat berbeda dengan jalan orang fasik yang seperti kegelapan. Jika saat ini, hidup kita sudah berada di jalan orang benar, bersyukurlah kepada Tuhan, dan berdoalah agar Tuhan selalu menjaga kita. Jika saat ini, kita sedang berada dalam kegelapan dosa, Tuhan menginginkan agar kita kembali kepadanya. Bagian ketiga menyampaikan cara mendapatkan hikmat yang dikaitkan dengan indera tubuh, antara lain mengarahkan telinga, memfokuskan mata dan menyimpan di lubuk hati. Hikmat itu akan mendatangkan kehidupan dan kesehatan bagi seluruh tubuh. Apakah Anda telah berjaga-jaga mengawasi segala hal yang masuk ke dalam hati Anda? Apakah Anda telah berjaga-jaga terhadap ucapan yang keluar dari mulut Anda? Apakah Anda telah berjaga-jaga terhadap hal-hal yang Anda pandang? Apakah Anda telah berjaga-jaga dalam melangkah? Bahaya dosa perzinahan. Kitab Amsal pasal 5. Zina itu hubungan seks antara pria dan wanita tanpa ikatan pernikahan. Tuhan Yesus menerapkan standar tinggi menyangkut kekudusan seksual, yaitu bahwa dosa zina telah terjadi bukan saat hubungan seks berlangsung, tapi saat munculnya keinginan untuk berhubungan seks dalam pikiran terhadap lawan jenis yang bukan istri, suami. Bagian pendahuluan kitab Amsal, Amsal pasal 1-9, beberapa kali membahas tentang bahaya perzinahan. Pengulangan pembahasan tentang perzinahan ini menunjukkan bahwa dosa perzinahan itu amat berbahaya. Bahaya pertama, perzinahan itu bisa membutakan akal sehat. Orang yang tergoda untuk berzina akan mengalami perangkap janji palsu yang terdengar manis dan penuh kenikmatan di awal. Namun,
Itulah perangkapnya. Kepahitan hidup akan dirasakan setelah kita jatuh dalam perzinahan. Penyesalan dan rasa bersalah akan menghantui diri. Perzinahan akan mendatangkan hidup yang tak stabil, kesesatan, bahkan kematian. Bahaya kedua perzinahan ada harga mahal yang harus dibayar. Antara lain merusak reputasi diri, kata keremajaan, menunjuk pada masalah kehormatan. Orang yang berzina akan merasa sangat malu saat dosanya ketahuan. Perzinahan juga merusak kesehatan. Perzinahan menimbulkan risiko besar tertular penyakit kelamin yang mengerikan seperti klamidia, sifilis, gonorea, genital herpes, hepatitis B, dan AIDS. Selain itu, perzinahan bisa mengakibatkan gangguan kesehatan mental berupa penyesalan. Sadarilah bahwa Tuhan akan menggelisahkan hati nurani orang yang berzina seumur hidupnya. Bagaimana mencegah terjadinya perzinahan? Hal utama yang harus Anda lakukan itu mengasihi pasangan. Bangunlah perasaan cinta terhadap pasangan setiap hari. Jangan biarkan ada celah sedikit pun utek kita bisa tergoda dalam dosa perzinahan. Sadarilah bahwa kepuasan utama dalam kehidupan ini hanya dapat diperoleh di dalam Tuhan yang mengenal hidup kita. Di luar Tuhan, kenikmatan yang kita rasakan takkan memberi kepuasan, melainkan akan membawa kepada penyesalan. Sadarilah betapa berbahayanya dosa perzinahan yang merupakan perangkap iblis untuk menjauhkan kita dari keindahan hidup ini. Kompromi, kemalasan, kejahatannya. Kitab Amsal pasal 6. Penulis Amsal, yaitu sang ayah, kembali memperingatkan anaknya agar tak ikut campur kompromi dalam hutang seseorang. Penanggung sesama itu orang yang menanggung hutang seseorang jikalau orang yang berhutang gagal membayar hutangnya. Hal ini membuat kondisi keuangan si penanggung tergantung pada tindakan orang yang berhutang dan hal itu berisiko membuat ia menjadi miskin serta kehilangan sahabat bila orang yang berhutang tak membayar hutangnya. Si ayah meminta agar anaknya melepaskan diri dari ikatan seperti itu. Bila perlu dengan berlutut memohon dilepaskan dari ikatan itu. Relasi persaudaraan atau persahabatan bisa rusak bila urusan pinjam-meminjam uang tak terselesaikan dengan baik. Hal itu juga bisa terjadi di lingkungan gereja dan keluarga Kristen. Jika ingin membantu sesama, bantulah dengan memberi atau meminjamkan uang. Jangan mengambil risiko tinggi dengan menjadi penanggung hutang. Selanjutnya, sang ayah meminta anaknya belajar dari seekor semut yang begitu rajin mengumpulkan makanan, meskipun tak diawasi. Walaupun banyak hal yang bisa membuat kita menjadi miskin, kemalasan salah satu penyebab utama. Kemalasan terlihat dari sikap sering menunda. Jika Anda saat ini sedang merasa putus asa menghadapi kesulitan ekonomi, jangan putus asa. Teruslah bekerja dan jangan mengeluh saat menghadapi kesulitan. Tataplah masa depan dengan bersandar pada Tuhan, dan sambil bekerja keras. Bagian terakhir membahas kehidupan si penjahat. Tuhan membenci orang yang perbuatannya jahat. Setiap jenis kejahatan berikut disebut 2 kali. Mata sombong, berkaitan dengan mata yang berkedip. Lidah dusta, itu gema dari mulut serong. Tangan yang menumpahkan darah orang yang tak bersalah, menjelaskan pergerakan jari yang memberitahukan tipu muslihat si penjahat. Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, sama dengan senantiasa merencanakan kejahatan, serta kaki yang segera lari menuju kejahatan. Selalu saja, orang seperti itu menimbulkan pertengkaran. Karakter apa yang masih tumbuh subur dalam kehidupan Anda saat ini? Ingatlah bahwa Tuhan membenci perbuatan jahat. Jangan merasa kebal godaan. Kitab Amsal pasal 7. Nasihat utek menjauhi perzinahan semakin menguat. Nasihat ini bukan hanya utek dipelihara dan dipegang, tapi utek ditempel di hati dan dikalungkan di leher. Bahkan disimpan seperti biji mata, ditempel di jari, serta dituliskan di hati. Mengapa demikian? Ada 3 alasan penting utek menghindari perzinahan. Pertama, godaan ke dalam dosa seksual itu amat kuat dan licik. Godaan itu licik keren wanita yang menggoda memakai bahasa yang sangat rohani. Godaan itu kuat keren rayuan dilancarkan dengan berbagai bujukan. Kedua, manusia itu lemah. Tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke pejagalan. Ayat ini menggambarkan betapa bodoh dan lemahnya orang muda yang jatuh itu.
Ketiga, kejatuhan dalam perzinahan bisa menghancurkan kehidupan. Saat kita tertangkap basah sedang berzina, kita bisa mendapat siksaan, cemoohan dan mengalami rasa malu yang luar biasa. Bila perzinahan itu berhasil disembunyikan, sadarilah bahwa Tuhan tahu dan Ia akan membawa perkara itu dalam pengadilan kekal. Bahaya perzinahan bisa mengancam siapa saja, bukan hanya anggota jemaat, tapi juga para pemimpin Kristen. Ravi Zacharias, seorang pemimpin Kristen berskala dunia, sisi hidupnya yang berdosa terbongkar setelah ia wafat. Secara diam-diam, ternyata ia telah melakukan pelecehan seksual terhadap banyak wanita. Ravi telah banyak menyampaikan pesan kebenaran. Tapi amat disayangkan bahwa pesan terakhir kehidupannya yang berdosa menghancurkan apa yang telah ia bangun. Kehidupan Ravi menjadi peringatan bahwa kita semua lemah terhadap godaan seksual yang begitu kuat dan licik. Jangan pernah merasa bahwa Anda kuat dan kebal dari segala godaan. Kekristenan mengenal seorang pemimpin lain, yaitu Billy Graham, yang dianggap sebagai pemimpin Kristen terbesar di abad yang lalu. Sampai saat ia wafat pada usia 99 tahun, ia bersih dari isu seksual. Pasalnya, ia selalu bekerja dalam tim yang saling mengawasi. Beliau tak pernah pergi ke suatu tempat sendirian. Anggota timnya menjaga agar dia jauh dari godaan seksual. Bila kita hendak menghindari kemungkinan terjadinya perzinahan, kita harus menjauh dari semua kemungkinan yang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Apakah Anda sudah memiliki tekad dan mengambil langkah-langkah untuk menjauh dari godaan seksual? Prioritas hidup orang berhikmat. Kitab Amsal pasal 8. Bacaan hari ini amat kontras dengan pasal sebelumnya. Di pasal 7 terdapat seorang perempuan sundal yang merayu anak muda yang tak berpengalaman. Di pasal 8, hikmat dipersonifikasi sebagai seorang wanita. Personifikasi sebagai wanita ini terlihat jelas dalam Alkitab, bahasa Ibrani, yang memberi peringatan kepada orang muda yang tak berpengalaman. Ada 4 hal yang diserukan kepada orang muda pada pasal ini. Pertama, Tuhan ingin agar manusia hidup berhikmat. Kedua, Tuhan ingin agar manusia melihat betapa berharganya hikmat itu. Di sini, hikmat disamakan dengan kecerdasan dan kebijaksanaan. Ketiga, Tuhan ingin agar manusia sadar bahwa hikmat itu telah ada bersama Tuhan dan digunakan Tuhan saat penciptaan. Keempat, Tuhan memperlihatkan betapa diberkatinya orang yang berhikmat. Orang berhikmat akan berbahagia dan mendapat hidup keren. Tuhan berkenan pada orang berhikmat. Manusia perlu hikmat, tapi manusia tak boleh menyembah hikmat karena hikmat itu bukan Tuhan. Hikmat itu atribut, artinya sifat yang melekat atau menjadi ciri khas Tuhan yang dipersonifikasikan. Hikmat tak dapat dipisahkan dari Tuhan, karena hikmat itu bagian dari Tuhan. Oleh karena itu, untuk bisa memiliki hikmat, kita harus menjalin relasi dengan sumber dan pencipta hikmat, yaitu Tuhan. Bacaan hari ini mengingatkan bahwa orang yang mengutamakan Tuhan dalam segala hal bukanlah orang yang berpikir sempit yang hanya memperhatikan perkara-perkara rohani, melainkan orang yang memakai lensa yang tepat untuk memandang kehidupan dari sudut pandang Tuhan. Oleh karena itu, prioritas hidup anak-anak Tuhan bukanlah menurut urutan Tuhan, keluarga, pekerjaan, pelayanan gereja. Karena urutan tersebut memisahkan Tuhan dengan perencanaan dan keputusan kita. Prioritas hidup yang sesuai dengan ajaran Alkitab itu Allah sebagai yang paling utama, kemudian disusul dengan melaksanakan kehendak Allah dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan dan seterusnya. Yang menjadi fokus itu Allah. Bila Allah menjadi fokus, barulah kita bisa memperlakukan segala aspek kehidupan pada sudut pandang yang tepat. Apa Allah dan kehendaknya telah menjadi fokus dalam kehidupan Anda. Jangan terbuai iklan. Kitab Amsal pasal 9. Pada zaman ini, terjadi pergeseran pola transaksi jual-beli. Dahulu, kita harus datang ke sebuah toko untuk membeli barang. Sekarang,
kita bisa tetap berada di rumah dan tinggal memainkan jari di handphone kita dan barang yang kita beli bisa langsung dikirimkan. Tak jarang terjadi penipuan dalam pembelanjaan online seperti pengiriman paket kosong. Pembelanjaan barang secara online harus dilakukan secara berhati-hati. Jangan biarkan diri Anda terbuai iklan harga murah yang ternyata penipuan. Pasal 9 itu bagian akhir pembahasan tentang hikmat. Penulis mengajak pembaca untuk memilih jalan hidup berhikmat. Jangan terbuai iklan jalan hidup yang bodoh. Terlihat indah, tapi sebenarnya menipu. Jalan hidup yang berhikmat terlihat dari kematangan persiapan yang dilakukan, yaitu bangunan rumah yang indah dan megah dengan 7 tiang serta persiapan pesta yang sempurna. Jalan hidup berhikmat juga digambarkan melalui usaha menjangkau pendengar. Orang yang hidup di jalan berhikmat itu orang yang hidupnya penuh hikmat dan pengertian. Sebaliknya, orang yang hidup di jalan kebodohan digambarkan sebagai tak memiliki persiapan keren, ia tak berpengalaman. Ia terlihat mengundang dengan kata-kata yang menggiurkan tapi hasilnya kehidupan yang berantakan penuh penipuan. Hidup mengikut Kristus itu jalan hidup yang berhikmat. Tuhan Yesus menghendaki agar setiap pengikutnya percaya bahwa Dialah jalan yang benar yang membawa kehidupan. Semakin hari, hidup kita akan diubah menjadi makin serupa dengan Dia, dan hidup kita akan dipenuhi sukacita dari Tuhan Yesus, yang berbeda dengan sukacita yang diberikan dunia. Sebaliknya, orang yang hidup di jalan kebodohan atau jalan orang berdosa hanya tampaknya saja berbahagia dan penuh kenikmatan, padahal sebenarnya penuh kehampaan, bahkan sedang berada di tepi jurang kebinasaan. Walaupun kita sudah tahu bahwa mengikut Kristus itu pilihan yang berhikmat, ternyata bahwa hidup mengikut Kristus setiap waktu itu tak mudah karena kita memiliki kecenderungan berdosa dengan terus-menerus mengumbar nafsu. Saat ini, apakah ada iklan mengenai jalan hidup berdosa yang sedang membuai diri Anda?